Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Semoga kalian tetap semangat walaupun belajar dari rumah ya. Hari ini kita akan masuk pelajaran tematik tema 2 dengan tema selalu berhemat energi. Kita masuk ke sesi pertama ya. Kalau pada tema 1, pada muatan SBDP, kalian belajar tentang seni tari. Nah, kalau pada tema 2, muatan SBDP, kalian belajar tentang seni musik. Nah, untuk belajar seni musik, kalian harus tahu dulu nih, apa saja yang termasuk unsur-unsur dalam seni musik. Yuk, kita simak slide selanjutnya. Jangan lupa disiapkan buku paket tema 2 dan LKS-nya ya. Sekarang kita masuk ke dalam unsur-unsur dalam seni musik. Apa saja ya yang termasuk dalam unsur-unsur seni musik? Yang pertama adalah melodi. Diartikan sebagai tinggi dan rendah serta panjang pendeknya nada di dalam musik. Yang kedua, irama atau ritme. Diartikan sebagai pergantian panjang dan pendek, juga tinggi dan rendah, serta nyaring dan lembutnya nada ataupun bunyi dalam musik. Yang ketiga, birama, dapat diartikan sebagai ayunan atau ketukan secara berulang yang teratur dalam waktu yang sama. Yang keempat, harmoni, dapat diartikan sebagai keselarasan paduan bunyi yang dimainkan dalam suatu musik. Kita lanjut ke slide berikutnya. Unsur seni musik yang lainnya adalah 5. Tangga nada. Tangga nada adalah urutan nada yang tersusun secara berjenjang dan membentuk semacam tangga yang dimainkan dalam musik. Yang keenam, tempo, dapat diartikan sebagai cepat lambatnya musik yang dimainkan. Yang ketujuh, dinamik atau dinamika, dapat diartikan sebagai tingkat keras atau lembutnya suatu nada yang dimainkan agar musik tidak monoton atau datar. Yang kedelapan adalah timbre, dapat diartikan sebagai kualitas ataupun warna bunyi yang ada di dalam musik. Yang terakhir, 9 adalah ekspresi. Dapat diartikan sebagai ungkapan perasaan hati yang dituangkan pada saat memainkan musik. Nah, ke-9 inilah yang termasuk dalam unsur-unsur dalam seni musik. Sekarang kita bahas tentang nada. Apa sih nada itu? Nada adalah bunyi yang beraturan, yaitu memiliki frekuensi tunggal tertentu. Simbol nada disebut dengan notasi. Penulisan notasi dibagi menjadi 2, yaitu 1. Notasi angka, yaitu notasi yang ditulis menggunakan simbol-simbol angka. Yang kedua, notasi balok, yaitu notasi yang ditulis menggunakan simbol bentuk. Sekarang kita bahas satu persatu tentang notasi angka ya. Notasi angka terdiri atas angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Notasi angka memiliki tanda diam yang ditulis dengan simbol angka 0. Nada dibagi menjadi 3, yaitu nada rendah, nada sedang, dan nada tinggi. Pada notasi angka, untuk membedakan nada rendah, nada sedang, dan nada tinggi diberikan tanda titik seperti berikut. Perhatikan ilustrasi di bawah ini ya. Untuk kelompok nada pertama merupakan nada-nada rendah. Kenapa ya disebut dengan nada rendah? Karena
kelompok dari notasi angka pertama ini mempunyai tanda titik di bawahnya. Jadi, ciri dari nada rendah adalah mempunyai titik di bawah. Sekarang kalian perhatikan kelompok nada yang kedua. Kelompok nada yang kedua ini termasuk nada sedang. Karena pada notasi angkanya tidak ada tanda titik. Artinya, untuk nada sedang mempunyai ciri khas, yaitu tanpa titik pada notasinya. Kita masuk ke notasi angka yang ketiga. Kelompok notasi angka yang ketiga ini termasuk nada tinggi. Kenapa ya disebut dengan nada tinggi? Ya, karena kelompok nada ketiga ini mempunyai tanda titik di atas notasinya. Artinya, ciri dari nada tinggi adalah mempunyai titik di atas pada notasi angkanya. Bagaimana? Mudah bukan membedakan nada rendah, nada sedang, dan nada tinggi? Supaya lebih paham lagi, coba kalian perhatikan penggalan nada yang ibu berikan. Berikut adalah penggalan nada dari lagu Menanam Jagung. Coba kalian perhatikan baik-baik. Nada apa saja yang terdapat pada penggalan nada berikut ya? Ya, pada penggalan nada di atas hanya terdapat nada rendah dan nada sedang saja. Karena tidak ada notasi angka yang mempunyai titik di atas, jadi tidak ada nada tinggi ya. Nah, yang termasuk nada rendahnya adalah Sol, La, dan Si. Bagaimana? Sudah cukup contohnya untuk membedakan mana nada rendah, nada tinggi, dan nada sedang? Sekarang kita masuk ke unsur musik lainnya ya, yaitu birama. Apa ya birama itu? Birama dapat diartikan sebagai ayunan atau ketukan secara berulang yang teratur dalam waktu yang sama. Nah, birama biasanya ditulis dalam angka pecahan. Nah, dalam lagu birama ada beberapa macam, antara lain yang pertama, birama 2/4. Artinya setiap birama terdiri dari 2 ketukan, di mana satu ketukannya bernilai 1/4. Yang kedua, birama 4/4. Artinya setiap birama terdiri dari 4 ketukan, di mana satu ketukannya bernilai 1/4. Nah, jika kalian melihat ada 2 nada diberi garis atas, menunjukkan bahwa 2 nada berada dalam satu ketukan. Artinya masing-masing bernilai 1/8 ketukan. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan ilustrasi berikut ya. Untuk birama 4/4, akan ibu berikan penggalan nada dari lagu Menanam Jagung. Perhatikan penggalan nada berikut. Di sini terdapat 3 ruas birama. Masing-masing mempunyai 4/4 ketukan. Kalau kalian lihat, di sini ada beberapa nada yang mempunyai garis di atasnya. Nah, 2 nada yang diberi garis atas artinya 2 nada tersebut berada dalam satu ketukan ya. Nah, kalian perhatikan ilustrasi pada video berikut. Masing-masing mempunyai 1 ketukan. Artinya setiap ruas mempunyai 4 ketukan. Untuk yang 2 nada diberi garis atas, artinya bernilai 1 ketukan. Nah, sekarang kita bahas untuk nilai pada setiap ketukannya. Karena birama 4/4, maka satu ketukannya bernilai 1/4. Nah, untuk 2 nada yang berada dalam satu ketukan, maka nilainya berbeda. Kalau nada yang lain berada dalam satu nada, satu ketukan, artinya nilainya 1/4. Maka kalau 2 nada berada dalam satu ketukan,
Artinya, seperempatnya itu harus dibagi 2. Maka, satu nada bernilai 1/8. Untuk lebih jelasnya, kalian lihat ilustrasinya ya. Bagaimana? Sudah paham? Nah, cukup sampai di sini ya untuk sesi pertama pelajaran SBDP tema 2. Selanjutnya kita masuk ke bagian pemberian tugas. Nah, tugas untuk sesi pertama adalah mengerjakan latihan di LKS bagian penilaian harian subtema 1 muatan SBDP halaman 35, bagian A dan B-nya saja. Kalian kerjakan di buku tulis evaluasi penilaian, cukup jawabannya saja ya. Silahkan kalian kerjakan, nanti 20 menit lagi kita akan mulai untuk SBDP sesi kedua ya. Tetap semangat semua!